belum tentu begitu terus dia ngeliat Gempi bisa nangis-nangis loh. Oke, tapi kalau untuk gini, di kondisi seperti ini ada Gempi, Mas, gitu, yang nantinya jejak digital ini akan mempengaruhi semuanya. Itu dia tadi, mampu gak sih dari sekarang itu ditanamin ke Gempi untuk supaya nggak nanti dia trauma atau menghadapi bullying segala macam? Oke. Jadi sebelum ada dua pendekatan, ada dua hal yang perlu menjadi pemikiran kita. Satu, pemikiran tentang Giselnya sendiri. Kedua, pemikiran bahwa ada Gempi di sini, faktor Gempi. Nah, Giselnya sendiri, satu kita sudah bahas bahwa itu biasa di kalangan orang-orang yang secara profesi memang harus berhadapan dengan publik atau dengan media. Tetapi ada satu lagi sebenarnya faktor pendukung. Kalau kita bagi menurut dari sisi psikologi, itu manusia bisa dibedakan ada beberapa model personalitas bisa dibagi menjadi 4, bisa dibagi menjadi 3, bisa dibagi menjadi 16. Saya pakai frameworknya menjadi 4 dulu. Ada orang yang katakanlah dia kita sebut tipe kuning lah gitu ya. Orang kuning itu orang yang sangat people person, kalau kemana-mana itu pengaruhnya bagus, gampang untuk mingle gitu kan. Ada tipe personalitas jenis pertama misalnya, orang yang memang supel kemana-mana itu gampang berteman, flamboyan gitu, hai gitu. Yang kalau mikir ada susah, dia pikir lu susah, terus sebentar ketemu orang udah lupa seolah-olah. Nanti pas ketemu lagi baru susah lagi gitu. Ada tipe kayak gitu. Tipe kedua yang berlawanan dengan tipe pertama, yang segala sesuatu dipikirin, dianalisa, direncanakan gitu. Yang orang tipe ini nggak bisa tampil kayak gitu, agak susah dan berat banget buat dia. Tipe ketiga, orang yang dominan, yang harus begini segala macam. Kalau stres segala macam dia makin galak, makin ganas, makin itu tipe ketiga gitu. Ada tipe keempat berlawanan sama tipe ketiga, yang apa-apa ya udahlah. Kalau gitu udah Tuhan udah berkehendak, mau apa lagi. Nah, banyak orang bilang, oh yang terakhir bagus. Ada yang bilang, oh enggak, itu nggak bisa maju. Yang tipe yang ketiga yang bisa maju. Oh yang supel yang bagus. Pada dasarnya sebetulnya mereka tipenya semua bagus. Namun kalau kita lihat secara analisa singkat, Gisel itu tipe pertama, sehingga dia itu memang bagus di bidang tersebut, dan dia memang secara profesional belum tentu begitu terus dia ngeliat Gempi bisa nangis-nangis loh di belakang kamera. Sorry man, atau memang santainya Gisel itu karena memang dia ada Gempi yang menguatkan? Bisa jadi kalau dia termasuk tipe karakteristiknya personalitasnya tipe yang pertama tadi, bisa jadi Gempi itu adalah tanda petik kayak jimat buat dia. Jadi begitu ada Gempi dia lebih tenang gitu. Tapi begitu dia nggak ada Gempi, terus begitu dia sekat gitu ya, selesai nggak ada Gempi, dia bisa duduk di pojokan misalnya diem gitu, bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya bukan masalah Gempinya, keinget aja masalahnya. Begitu ada yang ngingetin, Sal, ini handphone lu. Terus begitu dia handphone nggak sengaja dia buka ada cerita apa, berita misalnya tentang dan wah bisa ngedrop lagi, dia bisa diem di mobil gitu. Tapi begitu ada fansnya lagi dia bisa hai, dan butuh waktu sekitar misalnya 2 menit untuk dia tune lagi. Begitu udah selesai hai, udah selesai, dia kepalanya nggak ke situ prioritasnya. Begitu duduk nutup pintu kaca jendela mobil, cek gitu bisa aja dijatuh lagi. Bisa kayak gitu. Nah, kalau di sisi Gempinya, apakah kemudian nanti Gempi akan biasa-biasa saja? Saat ini umur Gempi mungkin masih balita ya. Jadi kalau kita bicara balita itu kalau kita bicara perkembangan secara psikologis, belum siap untuk menerima segala sesuatu atau bisa mencerna lah segala sesuatu yang sifatnya itu abstrak. Masih tahu yang konkret-konkret. Jadi kalau misalnya Gempi belum ditanda petik dikasih unjuk, belum dikasih tahu, belum ada yang ngasih tahu Gempi sebetulnya mama kamu gini loh, gini, masih clear, masih belum apa-apa sekarang. Tapi sejalan dengan bertambahnya usia dia, yang terjadi adalah kemudian akan banyak masukan-masukan dan mulai cara berpikirnya yang tadinya cuma konkret mulai bisa berpikir abstrak lebih dari itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Apalagi misalnya temennya nanti di sekolah, kalau temennya sebetulnya gini, anak-anak itu pada dasarnya kan mereka tabula rasa atau kita bicara kayak kertas putih. Kalau nggak diisi programnya ya nggak ada gitu. Kalau nggak diisi yang jelek ya jadinya bagus. Yang jadi masalah kan di Indonesia, anak kecil aja bisa teriak-teriak soal mengkritik pemerintah loh. Anak umur 6-7 tahun bisa mengkritik pemerintah. Anak 6-7 tahun bisa dakwah. Gila, ngeri amat.
tahu enaknya dosa aja belum gitu loh, udah dakwah kayak gitu. Saya nggak bilang itu salah atau benar, tapi itu jelas itu program yang ditaruh yang bahkan dia belum mengerti sepenuhnya, ya. Memang belum masuknya, belum saatnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau teman-temannya Gempi diisi sama orang tuanya mereka, gitu, itu anaknya ini loh, begitu loh. Nah, yang salah buat saya ya, kalau mau hitung-hitungan spiritualitas, adalah tanggung jawab orang tuanya dengan Sang Maha Pencipta udah masing-masing udah. Tapi Gempi bisa kehajar di situ, bukan kehajar gara-gara beritanya itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, apakah siap para orang tua yang jadi orang tua orang tua temennya Gempi untuk tetap netral, untuk tetap nggak masukin ide-ide ke anaknya, gitu. Ya, buat saya itu aja sebetulnya. Gempinya sih masih kosong, masih bersih. Yang salah ibunya, tolong saya ingetin ya, buat para orang tua yang nanti anaknya akan jadi temannya Gempi, yang salah ibunya. Dan sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dalam hidupnya? Gitu aja. Tapi gini, sekali lagi Bang, nanti kita berharap sih semua orang tuanya baik ya. Cuman kalaupun terjadi adalah ini tamparan buat Gempi, dia akan terus bertanya, oh iya apa bener? Bahkan ketika gadget sekarang udah gampang banget, dia bisa mencari tahu dan segala macam. Seperti apa ya dampak psikologis yang akan Gempi hadapi nanti? Oke. Berat. Gempi akan menghadapi dampak psikologis yang cukup berat kalau Gisel tidak mempersiapkan Gempi dari sekarang. Buat saya, kalau Gempi sudah ditaruh skrip di kepalanya, skrip antivirus, seolah-olah gini, antivirus itu misalnya gini, kalau ada kata-kata ini, lawannya ini. Kalau kata-kata gini, lawannya begini. Kata-kata begini, lawannya begini. Kalau komputer gampang dimasukinnya, tinggal masukin program, krek jalan. Begitu cek kayak gitu. Nah, Gempi itu anak manusia yang perlu dilakukan pendekatan seperti manusia, bukan seperti komputer. Jadi kalau saya akan ngomong sama Gempi, misalnya saya adalah Gisel, saya akan ngomong sama Gempi. Gempi, semua orang pernah salah. Mama kemarin salah sama kamu misalnya pakai sebuah kejadian ringan, misalnya kejadiannya yang jatuhin piring gitu misalnya gitu. Aduh, ini mama yang salah, mama minta maaf ya, kamu jadi kaget. Itu ngajarin dia minta maaf dulu. Terus nanti Gempi begitu salah belajar minta maaf, begitu sudah jalan baru masuk lebih dalam lagi. Gempi, kenapa mama minta maaf? Karena mama salah. Semua manusia bisa salah ya Gempi, termasuk kamu sayang. Jadi kamu kalau salah kamu minta maaf. Nah, mama banyak salah yang kamu udah tahu maupun yang kamu belum tahu. Untuk itu mama minta maaf ya. Dan itu diulang tiap hari. Gitu. Tentu saja tambah naik ininya, ritmenya, terus kontennya dinaikin. Lama-lama pada satu titik gitu ya. Entah Gempi berinteraksi dengan orang lain yang jadi tanda petik jahat karena dimasukin ide oleh orang lain lagi, atau orang dewasa yang sengaja banget ngomong sama Gempi, sok-sok peduli gitu biasanya. Iya, aku kakak sayang banget anak kayak kamu, mamanya kayak misalnya gitu. Itu buat saya jahat tingkat dewa lah gitu, pura-pura baik soalnya. Yang kemudian atau nanti ketika dia dewasa, dia sudah cukup matang untuk tahu bahwa yes, everybody make mistake, semua orang buat salah. Bukan berarti saya harus ngikutin seperti mama. Karena mamahnya begitu, bukan berarti saya akan pasti serta-merta ngikut. Itu bisa dimasukin juga sama Gisel. Tapi kalau Gisel melakukan itu dari sekarang, maksud saya Gempi akan jadi seorang anak perempuan yang dewasanya, bertumbuhnya keren. Karena dia ngerti bahwa ada kesalahan yang diperbuat dan bahwa semua orang salah, tapi dia nggak harus ngikutin gitu. Nah, tinggal Giselnya aja nih tantangannya, bisa melakukan itu apa enggak. Oke.